Kemudian ada karakter manusia sederhana itu 2.000 sampai 5.000 poligon. Untuk karakter dan kompleksitas sedang 5.000 sampai 10.000 poligon. Nah, di lomba kali ini mungkin akan berbeda dengan lomba sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan lebih mengutamakan di detail dari karakternya. Untuk karakter yang akan dibuat hampir sama, tetap karakter manusia, humanoid gitu. Karakternya itu nanti maksimal poligonnya ya kisaran 2.000 sampai 5.000 poligon. Jadi diharapkan peserta atau mungkin para pembimbingnya bisa menyiapkan eh, alat tempur atau komputernya yang lebih memadai ya. Mengingat di tahun sebelumnya kan ada yang trouble komputer dan sebagainya itu mungkin bisa dicoba dulu, dicek-cek dulu supaya nanti pas pelaksanaan lomba tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, kemudian ini akan ada tahapan teknisnya. Pertama mungkin eh, teman-teman peserta saat melaksanakan pelaksanaan lomba itu ada briefing dulu. Briefing itu penjelasan konsep 3D yang nantinya akan dibuat modelnya seperti apa nih. Nanti teman-teman akan dapat konsepnya dulu. Terus setelah teman-teman dapat konsepnya, teman-teman menganalisis dulu nih akan dibuat seperti apa nih 3D-nya, membuat permodelingan seperti apa. Kemudian setelah dianalisis, itu silakan teman-teman tanya. Kalau misalnya teman-teman kurang paham, bisa tanya ke jurinya apa yang perlu dijelasin lebih lanjut gitu. Kalau udah paham, langsung bisa masuk ke proses permodelan 3D. Nah, di sini apa ya? Tahapnya itu ada tiga untuk modeling permodelannya. Teman-teman wajib menggunakan blockout ya. Blockout itu semacam ini nih. Jadi karena di sini tidak menggunakan base mesh, jadi kita menggunakan blockout. Nah, seperti ini teman-teman harus membuat basicnya dulu, basic dari modelingnya. Semacam ini bisa dari tumpukan-tumpukan objek sehingga menjadi objek yang sesuai dengan blueprintnya gitu, anatominya dan sebagainya. Terus kemudian nanti baru masuk ke dari blockout ini masuk ke retopo. Nah, bukan retopo, maaf. Masuk ke tahap sculpting. Nah, ini dijadikan base mesh, terus tahap sculpting. Nah, seperti ini nih. Jadi ditambahin apa yang perlu didetailkan dan sebagainya. Setelah sculptingnya selesai, teman-teman bisa masuk ke tahap selanjutnya, retopo. Membuat dari sculpting yang poligonnya besar, kita perkecil lagi supaya nanti di aset game itu nggak berat. Ya, tadi seperti tadi maksimal 50.000 apa poligon. Nah, di sini nih 50.000 poligon maksimal ya. Oke. Terus kemudian peserta setelah melakukan UV mapping, peserta melakukan yang namanya UV map atau texturing. Teksturnya harus menggunakan texturing PBR ya. Nah, ini contoh texturing PBR seperti ini. Ada albedo atau mungkin warna dasarnya. Terus juga wajib menggunakan normal, normal map, BAM, glossy, dan displacement. Gitu. Minimal 1, 2, 3, 4, 5 inilah. Nah, disesuaikan dengan ininya, dengan temanya. Misal temanya kesatria ya ini apa gitu. Atau mungkin nanti ada tema-tema tertentu, misal tema di gurun, nanti berarti base ininya, base karakternya disesuaikan. Bisa temanya padang pasir atau apa. Tapi kecil aja segini untuk tatakan karakternya gitu. Kemudian ini ada aspek penilaiannya. Untuk aspek penilaiannya, kriteria penilaiannya ada dua ini ya, dua dua inilah dua apa namanya lah dua poin di sini. eh dari
Komunikasi itu 5%, manajemen waktu itu 5%, terus manajemen folder file 10%, efisiensi proses itu 10%. Terus untuk modelingnya itu ada kerapian topologi itu 20%, keterampilan texturing itu 20, kerapian texturing 20%, dan hasil akhir display 3D-nya yang tadi saya jelaskan. Seperti ininya nih, rendernya lah. Rendernya itu nanti 30%. Nah, terutama di bagian pose ya, ini harus semenarik mungkin karena ini kan kita deliver ke ini ke apa? Ke klien lah gitu. Oke, selanjutnya. Ah, ini jadwalnya nih. Ini maaf kemarin saya nggak ngeh gitu. Ternyata jadwalnya itu tanggal 15 dan 16 Januari. Ini ini udah fix atau gimana, Bu? Saya soalnya lupa kok. Oh, ternyata tanggal 15 dan 16 gitu. Mungkin dari panitia ada yang bisa ini open mic. Ini udah fix atau masih bisa ini ya apa dimundurin gitu atau gimana? Halo? Terdengar ya? Ya, terdengar. Halo? Halo? Ya, kemarin uh, yang lalu kami sudah melakukan technical meeting pertama terkait Iya. penetapan uh, dan sebagainya. Dan tanggal 15 16 itu sudah kita sepakati bersama. Oh, gitu. 2005. Oke, oke, oke. Ya, ini sebenarnya agak tumbukan sama jadwal kegiatan, tapi ya mungkin bisa tak atur lah. Mungkin karena tanggal 15-nya kan masih ini ya, masih daring ya. Oke. Ya, oke, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan lagi ya. Ini untuk jadwal lombanya itu tanggal 15 dan 16 Januari 2025 ya, maaf ya, ini salah. Dan kegiatannya itu selama 8 jam per hari. Jadi hari pertama daring dari jam 9 sampai jam 12 itu tahapannya ada briefing yang tadi saya jelaskan briefing, terus langsung peserta setelah briefing selesai langsung modeling sesuai tema, lalu sculpting dan sebagainya itu sampai selesai. Terus jam 12 sampai jam 13 itu istirahat, nanti lanjut lagi jam 13 sampai jam 5 sore pendetailan model. Nah, ini untuk apa teknisnya nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih detail pas di lapangan ya. Tapi intinya nanti teman-teman setelah tugas selesai di hari pertama itu langsung teman-teman upload ke Google Drive yang nanti disediakan oleh panitia. Jadi ada Google Drive yang nanti untuk dimasukkan untuk upload file teman-teman. Nah, sehingga nanti file itu nanti yang akan digunakan di hari berikutnya. Jadi jangan membawa file sendiri, tapi file yang ada di Google Drive yang nanti akan di-download. Jadi saat peserta masuk ke hari kedua, kita melakukan kegiatan offline, itu jam 9 pagi, silakan nanti teman-teman persiapan dan mulai mendownload ininya, file yang teman-teman udah selesaikan di hari sebelumnya. Terus melanjutkan modeling sesuai tema dan meretopo gitu. Terus jam 12 siangnya sampai jam 13 kita istirahat. Terus jam 13 sampai jam 16 lanjut UV mapping dan texturing. Ini waktunya agak mepet juga, jadi mungkin di manage waktunya lah supaya teman-teman bisa selesai dengan tepat gitu. Terus jam 16 sampai 17 render presentasi hasil akhir. Nanti presentasinya seperti biasa kita menggunakan Canva karena eh, apa ya itu tools yang ringan ya, gampang lah yang bisa diakses. Nah, jadi mungkin dari panitia bisa menyediakan akses internet atau dari peserta juga wajib mempunyai akun Canva ya. Nah, untuk apa anak-anak SMK sekarang kan udah punya akun Canva yang ini ya, yang premium ya. Jadi saya kira nggak ada kendala lah. Itu dipersiapkan sehingga nanti pas di hari H eh, nggak perlu bingung untuk ini masuk akunnya gimana dan sebagainya. Jadi ya kalau bisa akunnya udah yang premium gitu. Mungkin bisa login pakai akun belajar ya. Terus jam 17 sampai jam 18
itu penilaian dan pengumuman lomba. Ini kalau eh, di jadwalnya seperti ini, tapi nggak tahu ya nanti di lapangan apakah bisa sampai jam 18 atau mungkin bisa lebih, itu nanti tergantung di ini di lapangannya gitu. Kalau ada kendala mungkin bisa lebih molor, kalau kalau mungkin bisa lebih cepat juga nggak masalah gitu. Oke. Nah, ini ada konsep untuk latihan, silakan kisi-kisinya seperti inilah. Kurang lebih nanti yang akan diperlombakan bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi kita mengutamakan detail dari teksturnya, sedangkan poligonnya nggak terlalu besar. Seperti ini, saya akan tunjukkan lagi di contoh. Bentar. Oke. Nah, seperti ini nih. Nah, ini untuk apa? Detail teksturnya semacam ini. Nanti yang diharapkan semacam ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan detail-detail semacam ini, lebih detail lebih baik gitu. Nah, ini untuk poligonnya nggak begitu high poly, medium aja. Jadi untuk digunain di game PC itu masih memungkinkan gitu. Nah, saya akan tunjukkan lagi beberapa contoh mungkin ya. Nah, kalau ini untuk contoh karakter yang low poly ya, game-game ringan itu seperti ini. Cuman teksturnya juga harus tetap mendukung ya. Nah, kalau ini yang model aset game juga seperti ini. Nah, ini contoh yang lebih mendekatin ke apa ya, ke soal lombanya nanti. Jadi poligonnya nggak begitu banyak, bisa seperti ini, bisa dilihat. Oke, dan kita mengutamakan di bagian teksturingnya. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman bisa mempelajari eh, lebih lanjut ya di bagian teksturingnya. Oke, seperti ini. Oke, ya kurang lebih eh, s- s- ya seperti itu untuk technical meetingnya. Mungkin kalau teman-teman peserta lomba ada pertanyaan atau mungkin dari pembimbing, silahkan bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu atau adik-adik yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang masih bingung, monggo silakan open mic. Jadi takutnya di langsung. Monggo silakan. Ada chat ya bu? Enggak ada. Pak Kris, Iya, monggo Pak. saya mau tanya ini, bukannya liatin kamera. Memang nggak ada base match berarti? Gimana? Oh, untuk base match-nya nggak ada. Jadi silakan dari peserta bikin base match-nya tadi. Kalau tips dari saya sih menggunakan teknik block out ya. Jadi kayak ditumpuk-tumpuk dulu, di modeling atau mungkin langsung kalau yang udah jago langsung apa? Di extrude dulu, lalu dirapihin pakai sculpting juga bisa gitu. Oh gitu, terima kasih. Iya iya oke oke. Ini gambar saya muncul nggak ya? Kok hilang ya? Kok hilang ya?
Ada lagi mungkin? Pak Kris, izin Ya, bertanya. silahkan. Untuk presentasinya berarti seperti tahun kemarin ya, pakai Iya, Canva, betul, formatnya betul. juga sama. Betul, formatnya Oh, sama. Nanti kita kasih ini ya, kasih formatnya. Nanti teman-teman bisa di copy aja gitu. ya. Nah, Terima kasih. yang perlu diperhatikan yaitu tahun kemarin kan kita agak ribet di Canva-nya ya karena loginnya gimana nih dan sebagainya. Ya, Nah, mungkin dari apa? Pembimbing bisa ini dulu lah prepare untuk Canva-nya. Bisa login lewat akun belajar gitu kan. ya. Kemudian untuk pengumpulan kayak apa namanya, pemfolderannya berarti tetap sesuai dengan soalnya ya, kayak apa namanya teksturnya, kemudian apa namanya file mentahannya, kemudian dan lain-lainnya itu berarti nanti sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sesuai di soal. Terus nanti ya itu tadi itu kan juga ada unsur penilaiannya ya untuk foldering. Jadi teman-teman dibuat serapih mungkin, misal tekstur dibikin sendiri dan sebagainya nanti ya silakan lah. Jangan dicampur aduk gitu. Oke, mungkin ada yang lain? Oke. Ada yang lain gak? Ibu, Bu Guru atau udah paham? Nah, ini mumpung masih ada waktu silakan teman-teman belajarlah pelajari dulu. Ini kurang lebih soal yang akan dikasih kayak gini nih. Jadi yang kita utamakan emang teksturnya lebih detail gitu. Untuk temanya nanti nyusul lah. Ini ya kurang lebih kayak gini lah untuk modelingnya. Ada unsur kain, terus unsur metal dan juga apa ya? Ya armor-armornya gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan kepada yang mendamping, pembimbing atau mungkin peserta dari penjelasan jalur juri kalau ada yang mau ditanyakan supaya nanti pertanyaan bisa lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki soal. Monggo silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya. Ya, bisa pakai fitur angkat tangan atau bisa langsung juga tidak masalah. Dari SMK PGRI pertama kali tahun ini mungkin ada Oh, pertanyaan baru pertama ikut ya. dari Pak Rozik. Oke. Makasih Pak sudah. Oke. Mungkin tambahan dari panitia atau dari pendamping, mohon bantuan setelah kegiatan PM ini, nanti kami minta data nih, minta data peserta dan pembimbingnya. Insya Allah data nanti kita sudah siapkan. Jadi setelah kegiatan ini nanti kita akan jadikan satu peserta, pembimbing, panitia dan juri dalam satu grup yang baru. Mohon untuk nanti bisa mengirimkan data-data yang dimaksud di grup atau di link nanti kita sediakan.
Baik, ini eh, ada tambahan sedikit, Pak. Untuk software yang digunakan, kita gunain software bebas ya. Jadi silakan teman-teman yang belajarnya pakai Blender atau mungkin 3D Max atau Maya, silakan bisa dieksplor sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Ada satu software yang nggak bisa digunakan, software yang instan ya, yang artinya software yang udah menyediakan model-model base mesh-nya. Jadi itu nggak boleh digunakan. Jadi ini kita benar-benar membuat permodelan benar-benar dari nol gitu ya. Jadi jangan jangan menggunakan base mesh gitu. Oke, itu aja sih tambahannya. Pak Kris bisa lihat untuk jadwal hari pertama. Oke, Kalau misalkan oke. untuk hari pertama itu mulainya lebih pagi gimana, Mas? Oh, nanti itu di ini ya, di apa? Oh, ini kan ini ya, lewat daring ya. Lewat Iya, daring oh. ya bisa sih, silahkan kalau emang dikendaki. Pokoknya biar waktunya juga Iya, iya. anu Ya, betul betul. Mungkin jam berapa nih? Jam berapa? Jam 7 apa jam 8? Jam 7 ke pagian. setengah delapan nggak apa-apa. Oke, setengah 8. Boleh, boleh, boleh. Untuk teknisnya udah di ini ya, udah dibahas di technical meeting pertama ya. Untuk Teknis ininya, Jam teknis 8 aja yang Pak yang Sugeng. daringnya. monggo persetujuan. Ya, silakan. Kalau jam 8 ya boleh. Jam 8 mawon. Saya sarapannya lama soalnya. Iya. Mau tanya apa tadi ya? Iya, Berarti kalau gim- mulainya jam 8, mm, selesainya jam 16 ya Pak ya? gimana nih? Ini silahkan nih. Bisa berarti kalau memang butuh waktu yang lebih ya, kalau selesainya jam 17 berarti ya jadi 8 jam per hari gitu. Silahkan aja, nggak masalah sih. Kalau emang nggak keberatan dari peserta juga. Bisa didiskusiin aja mungkin. Mulainya jam berapa, terus nanti selesainya hari pertama jam berapa. Kalau tahun kemarin kan bisa sampai jam berapa tuh? Jam 7 ya, jam 7 malam ya, hari Iya, keduanya gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang bisa ditambahi jamnya juga nggak masalah. Tapi kesepakatan aja. boleh jam 8 berarti. Dari jam 8, sepakat ya. Ya, Berarti untuk setup apa? Setup pas di daring itu harus udah ini ya, udah rapih dulu ya jam 8 ya. Karena iya. kan nanti pesertanya harus di ini kan, di online kan. Biar biar jurinya bisa ngelihat prosesnya gitu kan. Ya ini dari apa, pembimbing sanggup nggak nih jam 8 harus udah siap semua alat-alatnya dan sebagainya gitu. Kalau siap ya oke, kita mulai jam 8. Terus untuk selesainya nanti bisa disepakati mau jam 17 atau jam 18 ya gitu. Jadi makin panjang jamnya juga nggak masalah sebenarnya. Soalnya kalau Nah, di apa, provinsi itu 3 hari ya Mas ya? Ya Pak ya, iya, tiga dua hari. Oh, hari, dua hari. oh 2 hari. Dua Tapi hari. berapa jam Ya, biasanya? biasanya lebih pagi. Ya, Oh lebih pagi. siang sih, siang juga sama. Gitu. Siang-siang. Oke, oke. Ah, Gimana Bapak Pak Teguh, speak, Pak speak. Teguh? Hah? Bisa jam 8 sampai jam berapa? Jam 17 apa jam 18? Di Kalau kami manut Pak untuk hari Oh, pertama mulai jam 8, oke. tambahan dari Hanya panitia. nanti mungkin bikin block-out-nya kami hmm. agak butuh waktu gitu Pak. Iya, iya. Hari terutama hari pertama, hari ke-1 itu Hmm. selesainya sampai malam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya kan di Siap, sekolah tuh manut dekat bos. rumah.
Iya, iya. Itu. Nah, kalau yang hari kedua itu kan Oh eh, iya, harus pulang ya. harus pulang, Pak. Iya, iya, iya. Atau nanti kita minta hotel sama Pak Onang gitu, Pak. Iya. Untuk Oke. hari keduanya tetap jam 9 atau jam 8 juga, Pak? Sepertinya tetap jam 9 karena kan mungkin ada pembukaan ya untuk hari kedua ya. Ada pembukaan dulu di ini kan biasanya. Kalau nggak mulur ya jam 9. Biasanya kemarin tahun kemarin itu jam setengah 10 atau jam 10 gitu. Ya semoga jam 9 bisa dilaksanakan. Dari panitia datang. Gimana? Halo? Masuk belum suaranya? Masuk Pak. Monggo. Ini dari panitia ya. Ah, yang perlu digarisbawahi, kalau tadi kesepakatan kita mulai awal start dimulai lomba jam 8, berarti nanti dari panitia menghimbau setengah 8 sudah harus standby karena kita perlu mengecek kesiapan alat masing-masing peserta, baik itu alat visualnya dan mengarahkan supaya kita bisa apa namanya dewan-dewan bisa mengawasi bersama. Kita perlu apa namanya setting terlebih dahulu. Makanya kalau dimulai dari jam 8 itu sudah start lombanya dimulai, berarti sebelum itu dari panitia minta waktu 30 menit lebih awal, berarti setengah 8 kita sudah masuk ke tahap persiapan. Ya, Sehingga jam 8 tepat Dewan Juri sudah bisa memulai kompetisinya. ya, Nah, nah, seperti itu. Karena nanti karena ini sifatnya daring, untuk pembukaan resminya nanti kita bisa lakukan di hari keduanya ketika offline. Jadi ketika daring nanti sistemnya kita sederhanakan saja dari persiapan langsung. halo. Suaranya hilang. Karena ini sifatnya kompetisi, kompetisi itu berarti ada challenge-nya. Kalau misalkan ditetapkan jam itu sudah ada apa namanya ini, target setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan harus diselesaikan, tantangannya harus diselesaikan berapa menit durasinya. Makanya kalau misalkan kita mulai lebih awal, karena kita sifatnya kami lanjutkan, mohon maaf ada kendala teknis. Ya, Sudah terdengar lagi? terdengar Pak. Monggo. Halo? Halo? Halo, Suaranya hilang Pak.
Halo, terdengar nggih? Iya, terdengar. Halo. Halo, halo. Monggo. Nah, mohon maaf, teknis. Kami lanjutkan. Oke. Terkait dengan pelaksanaan di hari pertama, ya, terkait pelaksanaan di hari pertama, sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa Dewan Juri di awal sudah menetapkan setiap harinya 8 jam pekerjaan. Jadi artinya proyek yang diberikan di hari pertama, soal-soal yang diberikan di hari pertama itu harus diselesaikan. Tantangannya adalah bisa menyelesaikan proyeknya dalam waktu 8 jam. Seperti itu. Nah, misalkan tadi jamnya itu dimulai lebih awal, tapi nanti ini kesepakatan tidak masalah, ya kan? Ya. Dan ini sifatnya adalah kompetisi, kita mencari yang terbaik. Kalau memang Dewan Juri mensyaratkan bahwa satu proyek itu tantangannya bisa diselesaikan dalam waktu 8 jam pekerjaan, maka jamnya, durasinya harus tepat 8 jam. Kalau mulainya maju 1 jam, berarti selesainya juga lebih awal 1 jam. Kecuali Oke. misalkan Dewan Juri merubah eh, apa namanya teknis Mm-mm. kegiatannya, teknis penilaiannya untuk proyek-proyek tertentu diberikan waktu tambahan 60 menit atau 1 jam. Sehingga proyek di hari pertama itu tantangannya adalah bisa menyelesaikan dalam waktu 9 jam. Nah itu kita monggo kita yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kalau mulainya jam 8, berarti kami minta waktu 30 menit lebih awal untuk mengecek persiapan masing-masing peserta. Memastikan bahwa peserta di masing-masing lokasi sudah dinyatakan siap untuk melaksanakan kompetisi. Yang kedua, terkait dengan durasi waktu yang diperlukan, sehingga kalau memang yang diperlukan 8 jam, ya berarti kita satu hari itu selesaikan dalam waktu 8 jam. Seperti itu, Bapak dan Ibu, kita bisa diskusikan bersama, umum ini masih sifatnya masih technical meeting, belum hari H pelaksanaan. Maka terima kasih dari kami. Mungkin ada masukan-masukan yang lain. Terima kasih. Oke. Gini aja Pak, mungkin karena ini kan kita apa nyarinya karena kualitas lebih tinggi dari yang sebelumnya ya, jadi nggak masalah kalau mungkin eh, di satu harinya itu kita kasih waktu 9 jam, nggak masalah gitu. Silakan kalau emang dari teman-teman peserta juga nggak keberatan, kisaran 9 jam ya oke kita sepakati 9 jam. Jadi mulai jam 8 sampai jam berapa tadi? 17 ya. Ya jam 5 sore gitu. Oke. Gimana teman-teman? Atau para pembimbingnya? Sepakat? 9 jam nggak apa-apa. Oke. Ya. Biar nanti juga kalau pas di hari kedua nggak sampai mulur malam gitu kayak kemarin gitu kan. Ya, sepakat ya. Gimana? Nggak denger? Oke, baik, bisa dipahami Pak Des. Di hari Ya. pertama, kita pelaksanaan lomba durasinya 9 jam kerja, Iya. ditambah 1 jam untuk istirahat seperti itu. Oke. Iya. Heeh. Di hari kedua tetap 8 jam ya. Biar nanti ada waktu untuk jurinya lebih agak nggak mepet sama maghrib gitu.
Halo. Baik, di hari kedua nanti kita mulai jam 9. Iya. Tapi untuk peserta diharapkan bisa hadir pukul setengah 8. Peserta dan pembimbing diharapkan bisa hadir pukul setengah 8 sudah sampai di tempat lomba. Nah, untuk persiapan dan sebagainya, ada pembukaan dan sebagainya, sehingga jam 9 bisa mulai eksekusi pelaksanaan lomba hari kedua. Tes, halo. Sekian, monggo, Bapak Ibu dan Iya. peserta yang disampaikan, silakan. Iya, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Sampun kados Pak. Ampun. Oke, mungkin kalau ada ini ya yang mungkin apa nanti ada pertanyaan lagi, ya silakan bisa di ini aja lah di grup bisa disampaikan gitu nanti dibahas bersama. Oke, mungkin dari saya segitu aja untuk TM-nya kali ini. Saya apa ya? Ya kalau ada kurang-kurang nanti bisa tanya aja di grup aja. Oke, terima kasih teman-teman dan para pembimbing serta dewan juri. Waktu dan tempat saya persilakan lagi untuk eh, apa namanya? Untuk panitia. Oke, silakan Pak untuk penutupan atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Kris Oh iya, atas paparan yang pentingnya acara, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam teknikal yang kedua ini. Semoga terdapat inspirasi atau masukan-masukan Dimas. adalah pelaksanaan lomba di depan bulan Januari nanti. Oke, saya eh, minta tolong kepada peserta dan Bapak Ibu pembimbing untuk bisa mengisi link yang telah di eh, share di grup. Oke, kami mohon untuk hari ini bisa terisi semua karena akan kami data karena di technical meeting pertama kita sudah sepakat untuk pemberian nama peserta paling lama tanggal 17 ini. Jadi, kita tunggu nanti sampai sore ini. Semoga bisa dipercepat untuk pengisiannya. Jadi terima kasih kepada Bapak Kris Chandra sebagai juri atas pemaparannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan kepada teman-teman peserta LKS Animasi BDA BDA Kabupaten Kendal dan Kabupaten Kendal. Di ujung acara TM ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai wakil terdapat kekurangan baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Jaga kesehatan, musim penghujan, hati-hati. Siap. Bapak silakan bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Adik-adik bisa langsung berlatih contoh-contoh soal. Terima kasih Pak. Saya izin live ya Pak ya.